Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai distribusi sampling rata-rata sampel dan teorema limit tengah. Dan sebelum kita masuk dalam materi, mari kita memahami perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang akan diteliti. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistika seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi atau persentase yang muncul dari sampel-sampel. Dalam distribusi sampling terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, distribusi rata-rata. Ini yang akan kita bahas bersama. Kemudian, distribusi proporsi, distribusi selisih rata-rata, dan distribusi selisih proporsi. Nah, distribusi sampling rata-rata adalah suatu probabilitas distribusi yang didapat dari besaran rata-rata hitung suatu sampel. Jika pengembalian sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N pangkat N. Sedangkan, jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang didapat terbentuk adalah NCN sama dengan N faktorial per N faktorial N kurang N faktorial. Nah, seperti yang disebutkan tadi, jadi dalam distribusi sampling rata-rata terbagi menjadi dua. Ada yang dengan pengembalian dan ada juga tanpa pengembalian. Sebelum itu, kita harus mengetahui pendefinisiannya, yaitu N kecil sebagai sampel, N besar sebagai populasi. Di sini ada rata-rata N per N besar, kurang dari 5%. Maka, mu X bar sama dengan mu. Ini yang rata-rata, pun sama rumusnya yang tanpa pengembalian, yaitu mu X bar sama dengan mu. Kemudian, kita masuk pada standar deviasi. Di sini ada tau X bar sama dengan tau per akar N atau akar sampel. Kemudian, untuk rumus yang tanpa pengembalian, tau X bar sama dengan tau per akar N kali N kurang N per N kurang 1. Kemudian di sini ada nilai baku Z sama dengan X bar kurang mu X bar per tau X bar. Pun sama dengan yang ini yang tanpa pengembalian rumusnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umumnya berdistribusi hampir normal dengan rata 400 jam dan simpangan baku 20 jam. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai rata umur kurang dari 388 jam. Nah, di sini diketahui rata-rata 400. Ini 400 jam. Kemudian
Toh di sini ada simpanan baku 20. Kemudian ada N diketahui dan X bar 388. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, yang harus ditentukan rata-rata. Tadi kita sudah ketahui bersama, nu X bar sama dengan nu sama dengan 400. Kemudian, setelah itu, kita menentukan simpangan baku, to X bar sama dengan to per akar N. Tadi kan kita sudah ketahui bersama, itu 20. Kemudian, N-nya itu 16. Maka, akar 16 adalah 4, 20 lipat 5. Kemudian, untuk menentukan nilai Z hitung, tadi juga kita sudah sebutkan rumusnya. Z sama dengan X bar kurang nu per to X bar. Langsung dimasukkan. Tadi X barnya 388, kemudian nu 400, kemudian hasil dari simpangan baku yaitu 5. Nah, untuk menentukan itu, kita mencari dahulu min 24. Karena dalam tabel ini tidak ada min, adanya positif, maka kita samakan saja. Kita ambil yang positif yang di sebelah kiri pojok bawah, yaitu 0,4918. Kita taruh di atas. Namun, nilai Z tadi kan min 2,4. Lalu diturunkan lagi di bawah. Kemudian, karena kita akan mencari yang garis merah seperti yang ada di bawah ini, nilai 0,5 yang merupakan batas ini dikurangi, maka hasilnya 0,0082. Dan sekarang kita masuk dalam materi teorema limit tengah. Pengertian. Teorema limit tengah, jika seluruh sampel suatu ukuran dipilih dari populasi apapun, distribusi sampling rata-rata sampel mendekati distribusi normal. Pendekatan ini diperbaiki oleh sampel yang lebih banyak. Jadi, semakin banyak jumlah sampel, maka akan semakin mendekati distribusi normal. Pada bagian ini kita membahas teorema limit tengah. Penerapannya pada distribusi sampling rata-rata sampel yang diperkenalkan pada bagian sebelumnya memungkinkan kita menggunakan distribusi probabilitas normal untuk interval kepercayaan terhadap rata-rata populasi dan melakukan uji hipotesis. Teorema limit tengah menyatakan bahwa pada sampel acak benar, bentuk distribusi sampling rata-rata sampel mendekati distribusi probabilitas normal. Pendekatannya lebih akurat pada sampel besar daripada sampel kecil. Hal ini merupakan salah satu dari kesimpulan yang paling bermanfaat dalam statistika. Nah, kita dapat mengetahui distribusi yang rata-rata sampel yang diambil. Dengan kata ini, teorema limit tengah benar lagi seluruh distribusi. Jika populasi mengikuti distribusi probabilitas normal, maka pada ukuran sampel apapun, distribusi sampling rata-rata sampel juga akan normal.
Jika distribusi populasinya simetriks namun tidak normal, maka akan melihat bentuk normal dari distribusi rata-rata sampel yang muncul dengan sampel sejumlah 10. Di pihak lain, jika Anda memulai dengan distribusi condong atau memiliki ujung yang tebal, maka diperlukan sampel sebanyak 30 atau lebih untuk diamati ciri normalitasnya. Amatilah pemusatan menuju distribusi normal tanpa menghiraukan bentuk dari distribusi populasinya. Nah, kita lihat bersama di sini, distribusi normal dia memiliki bentuk seperti lonceng yang simetris, sebelah kiri dari distribusi normal. Pendekatan ini diperbaiki pada jumlah sampel yang lebih banyak. Jadi, semakin banyak jumlah sampelnya, maka akan semakin mendekati distribusi normal. Semakin seperti lonceng ketika jumlah sampelnya semakin banyak. Contohnya seperti di bawahnya, di situ ada 4 bentuk populasi. Ada yang bentuk seperti U, ada juga segitiga dan kotak. Tidak seperti lonceng berarti dia tidak terdistribusi secara normal datanya. Kemudian, jika kita mengambil jumlah sampel sebanyak 2 sampel, bentuknya hampir menyerupai distribusi normal, hampir seperti lonceng. Kemudian, jika kita tambah jumlah sampelnya menjadi 6, bentuknya sudah hampir mirip seperti lonceng. Kemudian, jika kita tambah lagi menjadi 30 sampel, semuanya sudah seperti lonceng. Artinya, semua datanya sudah terdistribusi secara normal. Nah, ini biasanya menjadi aturan dalam penelitian. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan riset, biasanya minimal sampelnya yang diambil harus 30 sampel. Nah, pertanyaannya, kenapa harus 30? Karena kalau sudah 30, biasanya datanya itu sudah terdistribusi secara normal. Apakah kalau kurang dari 30 tidak apa? Tidak juga. Bisa normal, bisa juga tidak normal. Tapi kalau sudah 30 ke atas, bisa dipastikan datanya sudah terdistribusi secara normal. Demikian penjelasan mengenai distribusi sampling rata-rata sampel dan teorema limit tengah. Dan bila ada kesalahan kata ataupun ucapan, disampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih.